Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menentukan apakah timer ini ya, timer 1, 3 atau timer 1/4 untuk kulkas 2 pintu. Dan juga apakah timer ini berfungsi atau tidak. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan timer 1/3 dan 1/4, sebaiknya ya kita tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud timer 1/3 dan apa sih timer 1/4. Nah, timer 1/3 adalah bila suatu timer ya, timer 1/3 ya, bila pin 1 dan pin 3 dialiri listrik ya, netral dan line oleh PLN, maka timer itu bekerja. Dan pada saat timer itu bekerja, lakukan pemindahan ya, umumnya 8 jam ya, kemudian pindah standby. Nah, dan timer itu tetap bekerja. Artinya, timer 1/3 ya, bila pin 1 dan pin 3 dialiri listrik, maka dia akan bekerja terus. Nah, walaupun nanti dia akan pindah ya, akan pindah dari 4 ke 2, tapi tetap nanti timer tetap bekerja. Begitu juga timer 1/4. Nah, timer 1/4 juga sama. Bila satu timer ya, timer 1/4 ya, bila dialiri listrik ya, pin 1 dan pin 4 ya, maka timer akan bekerja. Begitu timer bekerja, pada saat akan dilakukan pindah setelah 8 jam melakukan standby, timer tetap akan bekerja. Nah, itulah intinya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa timer 1/3 ya, pin 1 dan pin 3 masuk listrik, dia akan berjalan. Walaupun dia pindah, dia tetap berjalan. Begitu juga 4 sama. Nah, oleh sebab itu teman-teman ya, bisa lihat video saya tentang skema timer 1/3 dan 1/4. Nah, di sini ya, ini timer 1/3. Kita lihat dari line listrik masuk ke 3 itu langsung masuk ke timer ya. Line-nya masuk ke timer, kemudian 1 masuk ke timer. Dia bekerja, timer ini di sini bekerja. Nah, selanjutnya ya, pin 4 ya, itu juga mengalir listrik ke kompresor. Kemudian setelah terjadinya pemindahan selama 8 jam pindah, 4 kedua, timer tetap bekerja bila dialiri listrik di sini ya, line-nya 1 ya. Itu untuk kita mencontohkannya nanti pada pin 1/3. Begitu juga begitu juga untuk timer 1/4. Nah, kita lihat skema di sini. Bila kita memasukkan nanti arus listrik ya, pada saat melakukan tes pin 4 kita haruskan masuk listrik dan pin 1 ya, maka timer ini bekerja ya. Pada saat 8 jam nanti ya, melakukan pemindahan 4 ke 2, timer ini tetap bekerja ya, timer itu tidak bekerja. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi ringkasannya kita harus tahu dulu apa sih timer 1/3 dan 1/4. Nah, di sini saya sudah siapkan timer 1/3 di sini. Saya siapkan timer 1/3 di sini ya. Nah, kita masukkan ke avometer. Ya. Kita masukkan ke avometer. Ini pin 1/3 ya. Nah, ini di sini 1 ya, saya masukkan di sini ya. Ini 1 di sini. Ya. Kemudian 3 saya masukkan. Nah, itu akan lihat. Ini akan berjalan di sini ya. Ini ada, di sini ada hambatan. Nah, di sini ada hambatan di. Nah. Kemudian di 4 juga ini ya, masukkan di 4. Nah, ini juga ada hambatan. Di 4 juga ada hambatan ya. Nah, itu sekaligus kita mengecek apakah timer 1/3, 1/4 ya.
Nah, di sini 13 ini ya. Kita pindahkan di sini tetap ya teman-teman ya. 13 ya. Ya. Bila kita pindahkan nanti ini dalam keadaan normal ya. Sekarang kita pindahkan ya. Ya. Kita pindahkan dalam keadaan standby ya. Nah, di sini 4 terputus ya. Nah, di sini 4 terputus, 3 tetap ada. Nah, 3 tetap ada, 4 putus. Nah, 4 putus. Nah, itulah. Begitu juga ya teman-teman ya. Kita melakukan ke timer 14 ya. Tadi kita sudah mengetes dengan menggunakan avometer ya. Sekarang saya menggunakan, saya akan tes ya. Untuk 14 ya. Saya menggunakan listrik PLN ya, dimana saya katakan tadi bahwa untuk 14 masukkan aliran listrik ke 14 ya, dan ini ke pin 4 ya. Nah, ini saya masukkan ke pin 4. Nah, selanjutnya ya, nanti begitu saya colokkan listrik, ini akan bekerja. Nah, di sini bekerja. Ya. Untuk menentukan bekerja ya. Ini saya masukkan saya nyalakan ke pin 3. Nah, karena pin 3 ini adalah saat normal. Di mana untuk pin 4-nya itu sudah menyambung ke pin 3. Nah, sekarang saya akan pindahkan pada saat tes ya. Nanti apakah 3 nanti akan bekerja, akan menyala. Nah, saya pindahkan ini ya, pelan-pelan ya. Nah, ini di pin 3 sudah tidak menyala ya. Ini pin 3 sudah tidak menyala ya. Nah, pin 3 tidak menyala. Artinya timer ini sudah bekerja ya. Jadi cara pengetesannya begitu ya teman-teman ya. Ini saya matikan ya. Ini juga sama, saya gunakan ke avometer ya. Ke avometer. Nah, dia tetap 14, dia tetap ya, tetap di 14 di avometer ya. Dia tetap akan ada hambatan. Nah, lihat teman-teman ya. Ini ada hambatannya, lihat ini. Nah, di 14 ya, dia tetap ada hambatan ya. Nah, di situ. Jadi, pindah atau tidak pindah, cara pengetesannya itu ya teman-teman ya, mudahnya ya. Jadi di mana kita masukkan pin 1 untuk ngetes pin 3, untuk mengetes timer 13 adalah masukkan pin 1 ke pin 3. Dia pindah tidak pindah ya, itu tetap ada arusnya ya di pin 3-nya. Kemudian juga timer 14 ya, kita masukkan ke pin 1 dan pin 4. Jadi nanti timer bekerja tidak bekerja, kita putar itu, dia tetap akan ada tetap bekerja dia. Ada hambatannya kalau kita mengukur dengan avometer. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Dan juga ini adalah salah satu contoh ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh timer yang sudah dibuka. Apa pernah saya katakan yang lalu bahwa timer untuk 13 maupun 14 adalah dia bentuknya sama seperti timer ini ya. Ini teman-teman ya. Sama dengan timer mesin cuci ya, mesin cuci 2 tabung, sama dia cara bekerjanya. Tuh, sama. Ini juga sama cara bekerjanya ya. Jadi, cuma hanya saja kalau timer mesin cuci dengan kita putar manual, kalau dengan ini ya timer kulkas ini dia dengan listrik. Ini saya tes ya. Kita tes ya, bekerjanya teman-teman ya. Ini saya masukkan listriknya ya. Ini 1 4 ya. Ini saya masukkan di sini ya, teman-teman ya. Nah,
dia akan bekerja. Nih. Nah, ini saya colokkan ya, saya nyalakan ya. Nah, ini adalah timer 14. Lihat, dia bekerja. Ya. Dia bekerja. Pin 4 dan pin 3 dia sudah menyambung. Lihat di sini. Dan ini saya nyalakan ya. Nah, ini saya nyalakan nih. Nah, ini pin 3 dan pin 4 sudah menyambung. Nah, saya rasa itu ya, teman-teman ya. Untuk bagaimana cara menentukan timer 13 dan 14. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat yang belum, mohon bantuannya untuk like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknis, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.